Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Supriyanto dari Universitas Pamulang akan membawakan presentasi tentang desain. Banyak yang belum tahu tentang pengertian desain yang sering dituliskan atau diucapkan. Desain merujuk pada faktor-faktor dan pengetahuan yang membentuk pendekatan dan keputusan dalam proses desain suatu produk, bangunan, atau pengalaman. Menurut para ahli, desain adalah terjemahan fisik mengenai aspek sosial, ekonomi, tata hidup manusia, serta merupakan cerminan budaya zaman yang dikemukakan oleh Sachs-Sir dan Sunaria. Desain adalah proses kreatif yang melibatkan pemikiran strategis dan menerapkan estetika untuk menciptakan solusi yang memenuhi kebutuhan dan tujuan tertentu, baik dalam bentuk visual maupun fungsional. Proses desain biasanya melibatkan langkah-langkah yang banyak. Yang pertama adalah pemahaman dan pengertian, yang kedua adalah intention atau gagasan ide, yang ketiga adalah konseptualisasi, yang keempat adalah pengembangan, yang kelima adalah implementasi, dan yang keenam adalah evaluasi. Ada pula jenis-jenis desain yang harus kita ketahui, yang banyak sekali orang-orang tuh belum tahu. Yang pertama adalah desain grafis. Desain grafis ini melibatkan penciptaan elemen visual seperti ilustrasi, logo, tipografi, poster, brosur, kemasan produk, dan komunikasi. Yang kedua adalah desain produk. Desain produk melibatkan penciptaan dan pengembangan produk fisik yang fungsional dan estetis. Yang ketiga, desain interior berkaitan dengan perancangan, penataan, dan penghiasan ruangan dalam sebuah bangunan yang biasa kita lihat dalam rumah-rumah. Desain arsitektur melibatkan perancangan dan perencanaan bangunan, yaitu bangunan-bangunan besar pencakar langit atau rumah-rumah ibadah yang sering kita lihat. Desain pengalaman penggunaan atau user experience design. Desain pengalaman penggunaan fokus pada penciptaan pengalaman yang memusatkan dan efektif bagi pengguna saat berinteraksi dengan bangunan, saat berinteraksi dengan banyaknya produk dan sistem seperti keyboard yang sering kita gunakan atau yang lain. Yang keenam adalah desain web, melibatkan penciptaan tampilan visual dan struktur navigasi untuk situs web. Desain web mempertimbangkan kebutuhan pengguna, fungsionalitas, keberlanjutan, dan estetika dalam merancang tata letak grafis, ikon, warna, dan serta interaksi antarmuka di dalam web. Ada pula yang ketujuh, desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual mencangkup pembuatan pesan visual yang efektif melalui media seperti poster, iklan, brosur, dan sebagainya. Yang terakhir adalah desain permainan atau game. Desain permainan melibatkan pembangunan konsep, aturan, tata letak, karakter, dan alur permainan dalam sebuah game yang biasa dimainkan oleh anak-anak atau sebagian orang dewasa. Selanjutnya itu peranan desain dalam berbagai bidang. Berbagai bidang dan industri tidak jauh dari sebuah desain yang dibuat oleh desainer untuk menampilkan hal yang mencolok atau identik pada suatu produk atau industri. Dalam desain sendiri memerankan peran penting dalam berbagai bidang dan industri. Berikut adalah beberapa contoh peranan desain dalam beberapa bidang. Yang pertama adalah bidang teknologi dan perangkat lunak. Desain ini biasa kita sebut desain antarmuka atau UI UX. Desain ini memastikan pengalaman pengguna yang baik melalui desain antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan oleh pengguna. Dalam bidang teknologi dan perangkat lunak, desain produk teknologi juga termaksud, yaitu menciptakan desain grafis dan estetika produk teknologi seperti smartphone, laptop, atau perangkat wearable lainnya. Selanjutnya ada desain grafis digital, membuat desain grafis untuk media digital seperti situs web, aplikasi, atau media sosial. Yang kedua adalah desain otomotif. Dalam bidang otomotif ada pula desain mobil, desain interaksi kendaraan. Dalam desain mobil sendiri yaitu merancang
eksterior dan interior mobil untuk mempertimbangkan faktor estetika, fungsional, dan keamanan. Dalam desain interaksi kendaraan, menerapkan antarmuka pengguna dalam kendaraan seperti panel kontrol, sistem hiburan, atau sistem keamanan lainnya. Bidang fashion dan tekstil, ada desain busana dan aksesoris, ada desain pola dan tekstil. Dalam desain busana dan aksesoris, yaitu menciptakan desain pakaian, sepatu, tas, dan perhiasan yang sesuai dengan tren masa kini dan preferensi dari konsumen. Dalam desain pola dan tekstil, merancang pola dan terstruktur kain untuk menciptakan desain yang menarik dan unik. Ada pula dalam bidang interior dan arsitektur. Ada dua desain, yaitu desain interior rumah dan desain arsitektur rumah. Desain interior rumah itu merancang tata letak, pemilihan furnitur, dan pencahayaan dan dekorasi dalam rumah untuk melihat estetika dari dalam rumah. Desain arsitektur rumah yaitu desain untuk membuat sebuah pola rumah agar terlihat lebih estetik dan dapat fungsional yang diinginkan. Selanjutnya, bidang periklanan dan pemasaran, yaitu ada dua desain identitas merek dan desain iklan dan promosi. Pada desain identitas merek, membuat logo, palet warna, tipografi, dan elemen desain lainnya untuk menciptakan identitas merek yang kuat. Pada desain iklan dan promosi, membuat desain untuk kampanye iklan, brosur, poster, atau media pemasaran lainnya. Ada pula bidang pendidikan dan e-learning, yaitu ada satu desain instruksional, yaitu merancang pengalaman pembelajaran yang efektif melalui materi pembelajaran, interaksi, dan antarmuka. Selanjutnya, bidang media dan hiburan, ada desain grafis dan animasi yang menciptakan elemen grafis dan animasi untuk film, iklan, video, musik, atau game. Ada juga desain seni dan kostum, yaitu merancang seni visual set panggung atau kostum untuk produksi teater, film, atau pertunjukan film. Selanjutnya yaitu bidang produk konsumen, yang di dalamnya ada desain kemasan yang menciptakan desain kemasan produk yang menarik dan fungsional. Desain produk rumah tangga, yaitu merancang produk-produk rumah tangga seperti peralatan dapur, furnitur, atau alat-alat kebersihan lainnya. Sekian penjelasan dari saya tentang apa sih itu desain. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.